Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nurmaiza, kelas A Pagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berada di Kabupaten Sekadau yang berjudul Batu Tinggi. Dahulu kala, di sebuah perkampungan di antara banyaknya orang kaya, di kampung tersebut hiduplah pula sebuah keluarga yang amat miskin. Pada suatu hari, ada bapak dan anak dari keluarga miskin yang berjalan-jalan menyusuri kampung. Tak lama saat mereka beristirahat, tiba-tiba terdengar suara dari tengah lapangan memberi pengumuman dan penduduk datang mendekat. Aku mengundang seluruh penduduk kampung untuk datang ke rumahku untuk merayakan pesta. Aku akan menyelenggarakan pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam, terhitung dari malam ini, ungkap orang kaya dengan diiringi tawa lebar. Mendengar pengumuman itu, penduduk pun riang gembira karena mereka dapat sepuasnya bersenang-senang menghibur diri, menari dan menikmati berbagai hidangan yang lezat dan mengenyangkan. Kebahagiaan ini turut dirasakan oleh si miskin yang juga ada di lapangan tersebut, karena dengan menghadiri pesta berarti mereka juga dapat turut memakan hidangan yang lezat sepuasnya. Tak lama berselang, penduduk pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk bersiap-siap menghadiri undangan pesta tadi. Begitu pula dengan si bapak dan anak yang rumahnya di ujung kampung. Mereka juga pulang untuk membersihkan diri dan selanjutnya bersiap-siap menghadiri pesta. Matahari mulai tenggelam, sinarnya perlahan redup, ditelan gelapnya malam. Ketika hendak bergegas pergi ke pesta, sang anak ternyata tertidur lelap di kamarnya yang sederhana. Sepertinya anakku kelelahan setelah tadi berjalan-jalan, gumam si bapak dalam hati. Karena tidak tega membangunkan anaknya, ia pun pergi ke pesta seorang diri. Untuk mengurangi rasa takutnya menyusuri jalanan hutan, ia membawa hewan peliharaannya. Dengan dinginnya malam yang gelap gulita membawa langkah kaki hingga sampai ke lokasi pesta. Banyak orang sudah berkumpul di sana mengenakan pakaian dan perhiasan yang serba mahal. Tidak dengan dirinya yang datang sederhana, ditemani hewan peliharaannya. Ketika baru sampai, belum sempat mencicipi hidangan lezat seperti yang ia bayangkan, ia justru memperoleh perilaku tidak mengenakan dari para tamu yang hadir. Hahaha, hei orang miskin, tidakkah kau malu datang kemari? Lihat pakaianmu yang lusuh itu. Kau sama sekali tidak pantas berada di sini, ucap seorang tamu sambil tertawa. Hei orang miskin, untuk apa kau datang kemari, membawa hewan yang kotor itu? Ini pasti besar, untuk apa ada hewan jelek seperti itu ada di sini? Kau dan peliharaanmu sama saja menjijikannya, sahut tamu yang lain disusul tertawa seluruh tamu yang hadir. Mendengar cacian itu, ia pun menjadi murka. Emosinya memuncak sejadi-jadinya. Kemarahannya tidak dapat lagi terbendung. Dengan tegas, ia pun lalu menyatakan kemarahannya kepada semua orang yang telah mencela ia dan hewan peliharaannya tadi. Demi Tuhan, sebentar lagi kalian semua akan merasakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah kalian perbuat, tegasnya. Dahulu di Sekadau, terdapat pantangan untuk siapa saja dilarang untuk menertawakan binatang. Barang siapa yang melakukan, maka akan mendapat balasan yang setimpal. Setelah ia mengucapkan kata itu, langit pun berubah semakin gelap. Angin tertiup amatlah kencang. Hujan badai sahut-sahutan sambil diiringi gelegar petir yang menyambar. Hingga puncaknya, sebuah petir menyambar tempat pesta tersebut dan seketika merubah semuanya menjadi batu. Dari kejadian tersebut, tempat itu diberi nama Batu Tinggi. Sekian, terima kasih. Kisah ini bermula di sebuah lokasi di daerah tepian Sungai Kapuas, di Kabupaten Sekadau, tepatnya di Desa Munggu. Sebagian masyarakat bermata pencarian nelayan. Banyak orang yang hidup dengan sangat berkecukupan. Hidup mereka amatlah mudah. Apapun yang mereka mau pasti akan terwujud dengan banyaknya harta yang mereka punya. Pada suatu ketika, sayang seribu sayang, karena kekayaan ini mereka tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik.
Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. Dengan demikian, mereka pun menjadi amatlah sombong.